Selamat siang, Tuan. Apa yang Tuan inginkan untuk makan siang ini? Tawar Hendra. Daniel berdecak. Hendra sungguh mengganggunya yang sedang berpikir keras. Selidiki pria bernama Jayden cepatnya. Aku ingin berkas itu saat ini juga. Tandas Daniel. Aku tidak membutuhkanmu. Aku tidak butuh uangmu ataupun itu. Nikmatilah hidupmu sendiri dan aku akan menikmati hidupku sendiri. Kalimat yang dia ucapkan beberapa hari yang lalu atau mungkin 2 minggu yang lalu sambil mengembalikan kartu ATM. Sofia merasa terhina jika dia menerima uang dari Daniel. Pria itu hanya statusnya saja yang disahkan sebagai suaminya. Tetapi pada dunia nyata, dia bukan miliknya sama sekali. Maafkan aku, Sofia. Lontar Jayden tiba-tiba. Dia merasa bersalah atas hal yang masih samar-samar. Dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi, tetapi perasaannya semakin tak karuan. Untuk apa Bapak minta maaf? Sejauh yang terlihat, tidak melihat kesalahan apapun dari atasannya itu. Karena perusahaan memang menjadikanmu pemanis demi kelancaran bisnis. Bapak tidak perlu khawatir. Saya tidak keberatan jika itu yang terbaik untuk perusahaan kita, tutur Sofia. Oh shit. Sofia memalingkan wajahnya yang menghangat. Ia menyentuh perutnya yang terasa perih. Tadi Sofia memang berangkat sangat pagi, sampai-sampai dia tak sempat sarapan. Dan itu dia lakukan karena tidak ingin bertemu dengan Daniel di meja makan. Setelah kejadian malam itu, melihat Daniel hanya membuatnya muak dan merasa jijik. Sofia pernah mendengar cerita mengenai pria brengsek, tetapi dia belum pernah menghadapi atau bertemu dengan pria brengsek secara langsung. Tidak pernah, sampai akhirnya dia menikah dengan suaminya itu. Maaf Pak, ucapnya pelan. Dia benar-benar dibuat malu oleh dirinya sendiri. Jayden tersenyum tipis. Pandangannya mengedar mencari restoran. Makanan apa yang kau suka, Sofia? Tanyanya. Kita bisa berhenti untuk makan sebentar sebelum kembali. Tidak usah, Pak. Sofia tidak enak. Dan bisa-bisanya alarm perutnya berbunyi di saat yang tidak tepat seperti ini. Benar-benar sialan. Tidak bisa begitu, Sofia. Aku tidak bisa membiarkan karyawanku bekerja dengan perut kosong. Sebenarnya Sofia berniat membeli roti di toko dekat kantornya. Tetapi sepertinya Jayden tidak akan menyerah. Kalau begitu, saya ikut Bapak saja, kata Sofia pasrah. Bagaimana bisa dia yang menentukan? Bagaimana kalau restoran yang dia pilih tidak cocok dengan atasannya itu? Jayden mengetuk kemudi pelan. Baiklah kalau begitu. Tapi aku tidak tahu apa restoran ini sesuai dengan seleramu atau tidak, Sofia. Ada nada ragu dalam suara Jayden. Aku bisa makan apa saja, Pak. Jadi Bapak tenang aja, tidak perlu khawatir, kata Sofia. Setelahnya, Jayden menepikan mobilnya di sebuah restoran yang menyediakan makanan rumahan. Restoran ini adalah restoran favorit Jayden. Saya mau pesan ayam serundeng dan satu lagi tumis kangkung ya. Mbak, ucap Jayden menyebutkan pesanannya. Sofia terhenyak. Pria tampan seperti Jayden memesan ayam serundeng dan tumis kangkung. Sofia pikir pria itu lebih menyukai masakan western, Chinese food, atau Asia lainnya. Ada apa, Sofia? Jayden mengangkat alisnya. Tatapan Sofia membuat Jayden sedikit gugup dan dia tak ingin pertahanannya hancur karena tatapan itu. Enggak, Pak. Sofia menggelengkan kepalanya. Segaris senyum tercetak di wajahnya. Dia menyebutkan perasaannya, lalu sekarang mereka tinggal menunggu pesanan mereka datang. Bapak sudah sering kesini? Tanya Sofia menghabiskan waktu. Jangan panggil saya Pak, Sofia. Saya rasa kita masih seumuran dan mukaku tidak setua itu deh. Jayden menyunggingkan senyumnya. Senyum yang mampu membuat Sofia salah tingkah. Ia menarik rambutnya yang jatuh lalu merapikannya ke belakang telinga. Sekedar mengalihkan pikirannya dari senyum yang menghunusnya itu. Tapi rasanya tidak sopan kalau memanggil atasan dengan nama Pak, kata Sofia.
Tidak sopan kalau kamu mengganggu anjing atau umpatan yang lainnya, Sofia, ungkap Jayden. Jadi please, jangan manggil Pak ya. Aku tidak mau dianggap tua, guru Jayden. Senyum di wajahnya berubah menjadi tawa kecil. Sofia tertegun saat. Ia benar-benar gila karena berpikir bahwa mungkin lebih baik jika dia menikah dengan Jayden. Mungkin hidupnya akan lebih bahagia, akan lebih berwarna. Namun, hal itu berhenti ketika pelayan datang membawa pesanan mereka. Terima kasih Mbak, ucap Sofia. Apa yang dia pikirkan, tekanan hidup yang dirasakan pasti sudah membuatnya gila, sampai-sampai dia berpikir hal-hal yang tidak-tidak. Jayden terus memperhatikan Sofia. Dia masih ingat betul saat Sofia menjawab dia sudah makan. Bukankah tadi Daniel menanyakan sarapan? Tetapi, kenapa Sofia kelaparan? Apa hubungannya keduanya? Tidak seperti yang terlihat. Pikiran Jayden terus menyelidik, menerka apa yang terjadi pada gadis di depannya. Bagaimana? Enak kan? Tanya Jayden di tengah-tengah makannya. Sofia mengangguk, mengiyakan. Bapak emang pintar mencari tempat makan yang enak. Jayden menghembuskan nafas besar. Bapak lagi nih? Garis senyum di wajah Sofia terangkat. Dia masih belum menentukan bagaimana cara dia memanggil atasannya itu. Jay atau Jayden? Panggil saya Jayden, Sofia, kata Jayden. Baik, Jayden. Jayden. Sofia terus mengulang nama itu agar tidak lupa. Aku tidak boleh salah memanggilnya lagi, batinnya. Entah sudah berapa ratus kali dia memanggil Jayden dengan panggilan Pak. Sofia rasa dia harus berlatih sebelum Jayden jerat dengan kesalahan yang terus diulang. Orang kan belajar dari kesalahan. Kalau Sofia belajar dari ketidaksengajaan yang keterlaluan, lagi pula sulit bagi lidahnya mengubah panggilan Pak menjadi Jayden. Gimana? Berhasil? Cika bertanya, meski dia sangat yakin suami sahabatnya itu pasti tidak mungkin neko-neko, dan langsung menyetujui kontrak kerjasamanya. Sofia menghentikan ketikanya mendongak menatap Cika. Mas Daniel belum bilang setuju. Tapi Mas udah ambil dokumennya. Mungkin Mas masih mikir-mikir dulu, jawab Sofia. Cika menganggukkan kepalanya. Kau rayu saja pas di rumah, Sof. Pakai cara apa kek biar suamimu itu setuju? I got ide. Cika kemudian kembali ke meja kerjanya, mencari-cari sesuatu. Dan beberapa menit kemudian, Cika kembali dengan membawa kotak merah cerah berukuran tanggung. Apa ini? Sofia mengernyit, hendak membukanya. Tetapi Cika menahan tangannya. Jangan buka di sini, ini untuk Daniel. Aku yakin dia pasti suka. Cika tersenyum lebar. Untuk Daniel. Mengingat bagaimana sikap Daniel, Sofia sangat yakin apapun yang ada di dalamnya, Daniel tidak akan suka. Apalagi kalau dia sendiri yang memberikannya. Tidak usah Cika, aku ragu kalau Mas Daniel bakalan suka. Mas itu orangnya mudah gak suka sama sesuatu. Seraya mendorong kotak itu. Tidak, dia pasti suka kok Sofia. Kamu bawa aja deh. Cika bersekedap dada. Benar, wajahnya sangat optimis. Sangat yakin bahwa benda yang ada di dalamnya sangat disukai Daniel. Tidak ada alasan untuk menolak. Sofia menerima kotak itu. Meski dia tidak bisa menjamin kalau Daniel akan menyukainya, pun tidak bisa menjamin suaminya mau bekerja sama dengan perusahaannya. Daniel pasti hanya ingin mempermainkannya, bukankah sudah menjadi hobinya melihat Sofia kesusahan? Waktu berjalan dengan cepat, tanpa disadari, tiba-tiba saja senja sudah mengisi langit di atas sana. Sofia ditemani Cika berdiri di depan kantor. Cika yang menunggu jemputan dari saudaranya. Sementara Sofia berpura-pura menunggu jemputan dari suaminya. Ya, dia sudah terbiasa berpura-pura, mengarang sebuah kisah cinta seperti di novel-novel yang dia baca. Sofia baru pulang setelah dia memastikan tidak ada satupun pegawai kantor yang tersisa. Lalu, setelahnya dia segera memesan taksi online. Melelahkan memang, karena Sofia perlu menunggu sekitar 30 menit untuk menunggu mobil datang. Suamimu bakal telat lagi? Cika menarik alisnya. Sepertinya iya, sahut Sofia seraya memasukkan kembali ponselnya. Padahal dia tidak ingin menghubungi siapapun.
Dia hanya pura-pura mengetik dan scroll ponselnya. Ya udah, aku temani sampai Dani datang ya. Cika menawarkan diri untuk menemani. Dia tidak tega melihat sahabatnya menunggu sendirian seperti orang bodoh. Tidak perlu Cika, kau pulang saja. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Sofia langsung menolak. Jika Cika menunggunya, tentu rahasianya terbongkar. Tidak apa-apa Sofia, lagian kayaknya adikku tuh bakal telat juga. Soalnya dia udah izin kemana gitu, aku lupa. Pokoknya dia mau ke tempat itu dulu sebelum menjemputku. Cika kekeh. Sementara itu dari jarak yang tak jauh, seorang wanita tengah memperhatikan keduanya. Wanita itu membawa kantong plastik yang mencurigakan. Anak bodoh, adik pria parubaya yang duduk di belakang setir. Anak bodoh, hardik pria parubaya yang duduk di belakang titer bertuliskan direktur utama. Bukankah sudah aku bilang, jangan pergi sebelum kau mendapat kepastian dari Daniel. Lalu kenapa kau pergi dan tidak membawa kabar baik? Emosinya pada Jayden. Ya, pria itu adalah ayah Jayden, Carlo Adrian. Saat ini perusahaan tengah dalam masa krisis. Mereka membutuhkan rekan kerja baru seperti Daniel, pengusaha sukses yang tengah di puncak popularitas. Carlo pun sangat yakin jika putranya mampu membawa kabar baik, karena mereka memiliki satu hal yang hanya menjadi milik mereka, yaitu wanita yang menjadi istri Daniel adalah salah satu karyawan di perusahaan mereka. Dengan keyakinan dan harapan besar, Carlo berharap Sofia menjadi pemulus dari rencana itu. Apa yang dilakukan Sofia? Dia sudah mengatakan apa yang sudah disuruhkan. Carlo menatap tajam. Bisa jadi letak kesalahannya ada di pihak Sofia. Jayden menarik napas. Ini tidak ada hubungannya dengan Sofia, Pak. Dia sudah menjalankan apa yang seharusnya dia lakukan. Ini hanyalah masalah waktu. Lagi pula, Pak Daniel bukan orang bodoh. Dia bisa mengetahui kenapa Sofia ada di meeting itu, sambung Jayden. Carlo tampak tak memedulikan ucapan Jayden. Kau punya nomor Sofia kan? Tanyanya. Iya, ada Pak. Jayden menyimpan nomor Sofia. Tetapi dia tak pernah menghubunginya Sofia. Nomor itu hanya menjadi penghuni di dalam ponselnya. Bagus. Dengan begitu, kita bisa bertanya, apakah Daniel setuju atau tidak? Carlo menatap Jayden. Hubungi Sofia sampai kau mengetahui apakah Daniel sepakat atau tidak. Kau paham? Baik, Ayah. Jayden membungkuk hormat, lalu keluar dari ruangan ayahnya. Masih ada beberapa karyawan yang berlalu lalang. Jayden masuk ke ruangannya untuk mengambil jas dan tas kerjanya. Lantas, dia gegas menuju parkiran. Belum sampai di parkiran, langkah Jayden terhenti. Melihat sosok Sofia dan Cika, dia ingin mendekat, menawarkan tumpangan. Tetapi bagaimana kalau Sofia sedang menunggu suaminya? Ragu, Jayden akhirnya memutar tubuhnya. Biur! Teriakan keras membuat Jayden langsung berlari mengejar seseorang yang sepertinya wanita. Dilihat dari postur tubuhnya yang memakai hoodie berwarna abu-abu. Sofia hanya terkejut mengusap wajahnya yang penuh lumpur. Dia berteriak keras sebab tiba-tiba pandangannya gelap dan dia khawatir jika sesuatu yang tidak dia inginkan terjadi. Tetapi setelah mengetahui itu hanya air lumpur, Sofia merasa baikan meski wajah dan kemejanya dipenuhi lumpur. Aku baik-baik saja Cika, kata Sofia. Tak ingin temannya berpikir yang tidak-tidak. Cika berdecak kesal. Apanya yang baik-baik saja? Lihat ini, tubuhmu kotor semua. Cika emosi. Sofia selalu menanggapi sesuatu dengan santai, malah terkesan sangat santai. Ikut aku. Cika menarik lengan Sofia. Kau harus membasuh wajahmu. Aku khawatir kalau lumpur itu penuh dengan kuman atau jangan-jangan orang itu mendapatkannya dari got. Tapi lumpurnya nggak bau kok Cika. Diam kau, jangan bicara, kesal Cika. Sikap optimis sahabatnya itu sangat mengganggunya. Dan tidak bisakah sahabatnya itu khawatir sedikit saja? Beberapa menit kemudian, Sofia membasuh wajahnya dengan vaselin sebanyak 3 kali, sesuai dengan permintaan temannya itu. Cika pun membersihkan kemeja Sofia dengan tisu basah. Tetapi tidak benar-benar bersih. Setidaknya penampakan kemeja itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Pak Jayden sudah menangkap orang itu. Ternyata dia wanita. Rekan kerja mereka memberitahu.
Bibir Chika yang sudah panas memang butuh pelampiasan. Daripada dia menasihati dan mengomeli Sofia dari A sampai B, lebih baik dia melakukan sesuatu pada wanita kurang ajar tersebut. Tak perlu waktu lama, Chika kini berada di lobi, tempat di mana wanita yang dimaksud oleh teman kerjanya itu berada. Wanita itu terlihat bersimpu di lantai dengan tangan yang diikat. "Apa kau mengenalnya, Sof?" tanya Chika. Sofia mengerenyit, memperhatikan dengan baik-baik, tetapi dia tidak mengenal wanita itu. Bahkan, dia sangat yakin dia tidak pernah bertemu dengan wanita itu. Lalu bagaimana rasa dendam dan benci tumbuh? "Apa kau ingin melaporkannya, Sof?" "Tidak perlu bertanya padanya, Pak. Dia tidak mungkin melaporkannya." Chika memotong. Dia berjalan memutari wanita itu, bersegdegap dada dengan tatapan yang mengerikan. "Siapa yang menyuruh melakukannya?" selidik Chika bak agen mata-mata. "Sofia bahkan tidak mengenalmu. Itu artinya ada seseorang yang mengenal Sofia yang menyuruh. Benar bukan?" tanya Chika. Sofia dan Jayden saling tatap. Mereka seakan melihat Sofia versi lain, dan versi yang ini membuat mereka bergidik ngeri. Pelaku itu menatap Sofia, tatapan tajam yang syarat akan kebencian. "Dia," tunjuk si pelaku pada Sofia, "dia sudah mengambil Daniel dariku." "What? Hanya karena itu?" batin Sofia. Bahkan, kalau wanita itu menginginkannya Daniel, Sofia dengan sukarela akan memberi pria itu. Sofia lebih memilih merawat spirit doll daripada Evil Human.